Oke, baik saudara sekalian. Nah, ini ya. Ini soalnya adalah ini ada 4 partner ya. Nanti saudara kalau paham konsepnya sih mau 5 partner juga nggak masalah ya. Ada 4 partner A, B, C, D gitu ya. Prosentasenya 3, 4, 2, 1. Tanggal 29 Februari mau di likuidasi ya, mulai Maret berarti likuidasinya kondisinya adalah ini. Nah, kalau pakai safe payment schedule ya kita lihat ya, kalau pakai safe payment schedule ini sekali lagi sajikan neracanya ya, cash, non cash asset, ya, liability dan equity ya, dan equity. Nah, sekali lagi termasuk dalam non cash asset ini adalah kalau ada loan. Kalau di sini namanya bukan loan tapi advance ya, advance to B sama advance from C. Ini utang piutang sama aja apapun namanya ya. Apapun namanya itu utang piutang. Nah, ini sekali lagi saya kasih tanda, ini nanti tergantung di soal ya, apakah di offset utang piutang, apakah hanya di offset piutangnya saja atau tidak di offset. Nah, ini nanti tergantung di soal gimana. Kalau tidak ada di soal ya jangan diotak-atik gitu ya. Oke, di sini silakan salin ini dari data yang ada di sini. Kemudian ini dilakukan offset utang piutang ya, karena utang piutang maka berarti aduh ini yang pas gimana? Ini mohon maaf mungkin jadi agak kecil biar soalnya kelihatan. Nah, ini ya. Saya gedein dikit. Ya. Nah, ini ya, maka ini utang ya, piutang kepada si B ya, ini hilang. Ya, si B saldonya dikurangi, gitu ya, saldo modalnya. Kemudian utang kepada C dihilangkan. Nah, ini menambah. Kalau ini menambah nilai modal C. Nah, ini sebetulnya lebih enak kalau di offset dari awal. Ya, jadi nanti ketika membuat safe payment schedule itu sudah tidak ada lagi utang piutang. Ini sebetulnya kalau di offset semua dari awal. Jadi ada beberapa kemungkinan. Bisa saja tidak di offset, bisa saja di offset piutang saja, atau bisa juga di offset utang piutang. Itu tergantung kesepakatan antar partner. Ya, di sini tidak ada gain atau loss ya, karena itu akan langsung mempengaruhi modal mereka. Berikutnya adalah dijual tanah 320, cash 320, cost-nya di situ tanahnya 300, ada gain 20, gain-nya dialokasikan. Ya, kemudian dijual inventory. Ya, inventory di separuh. Ya, separuh berarti di sini 200.000, separuh berarti cost-nya 100, laku 90, cash-nya bertambah 90, berarti ada loss 10.000. Ya, loss-nya dialokasikan. Ya, saya ingatkan lagi hati-hati karena lupa ngurung ya, mana yang mengurangi mana yang menambah gitu. Kalau sekali kelupaan karena nggak teliti itu akan salah sampai ke belakang ya, sayang. Karena padahal kadang-kadang sudah paham caranya itu, tapi gara-gara kelupaan saja gitu ya, kelupaan. Nah, berikutnya dibayar biaya likuidasi 2.000. Ya, dibayar ini hati-hati ya. Ini maksudnya dengan membayar biaya likuidasi 2.000. Nah, ini tiap bulan itu bayar 2.000. Ya, tapi cash yang ditahan untuk kontingensi jaga-jaga ya itu 5.000. Ya, itu 5.000. Oke, dibayar 2.000 mengurangi cash. Nah, ini jadi loss. Ya, dialokasikan. Nah, kemudian dibayar bank note ya ini. Ya, jadi ini yang masuk priority adalah account payable dan secure bank loan. Ya, ini masuk priority 350 itu 100 sama 250. Ya, yang 250 itu dilunasi tapi ternyata cash yang keluar 255 karena ada penalti 5.000. Ya, berarti loss ya, penaltinya itu dianggap loss, dialokasikan. Maka sebelum dibagi kondisinya adalah seperti ini. Ya, ini ada cash 193 diberikan pada siapa? Nah, nanti maka kita buatlah safe payment schedule ya, untuk membagi 193 itu. Nah, maka pertama sajikan ini ya, equity-nya, dan ini equity-nya sudah enak. Kenapa? Karena di situ tidak ada lagi ini utang piutang. Ya, karena sudah di offset tadi. Ya, sudah di offset. Maka ini semuanya benar-benar hanya equity, ya, hanya capital. Ya, hanya capital. Oke, ini adalah kondisi di sini. Ini. Nah, kemudian kita terapkan asumsi yang pertama, kemungkinan buruk yang pertama adalah non cash asetnya tidak terjual semua dan jadi loss semua. Nah, jadi loss semua, maka dialokasikan berdasarkan prosentasenya. Nah, kemudian yang kedua adalah
tiap bulan ya sebelum dibagi itu nahan cash 5.000. Nah, 5.000 itu apa? 5.000 itu adalah kemungkinan biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Maka itu kita anggap loss karena kalau kita membayar liquidating expense itu expense ya dan itu loss. Ya, maka itu kita anggap sebagai loss, asumsinya akan terjadi di masa yang akan datang, dialokasikan. Nah, maka di sini muncullah apa? Saldo debit. Nah, di B. Nah, maka kita terapkan asumsi yang ketiga, semua partner insolvent, tidak mampu. Maka kalau ada yang bersaldo debit, ya, saldo debit itu ditanggung oleh 3 partner yang lain. Ya, 3 partner yang lain. Oke, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini saldonya sudah kredit semua 3 partner yang lain, tidak ada debit. Kalau ada yang debit satu saja, maka harus dialokasikan. Tapi karena di sini tidak ada, berarti semua sudah berhak mendapatkan pembagian cash. Maka ini, ya, ini, ya. Berarti A, C, dan D yang berhak mendapatkan pembagian cash. Nah, totalnya berapa? Nah, totalnya adalah 88. Loh Pak, kok cuma 88 Pak dari 193? Nah, kita lihat ya 193 dikurangi buat utangnya masih 100 gitu ya, ditahan 5. Ya, berarti 193 dikurangi 105. Maka yang bisa dibagi ke partner adalah 88. Nah, ini pasti pas ya. Kalau tidak pas salah. Ya, gitu ya. Oke, berikutnya bulan April. Apa yang terjadi di bulan April? Building dijual. Nah, maka building ini masih ada ini ya. Ini saldo ini ya, saldo akhir bulan lalu. Nah, ini nyambung jadi saldo awal ini. Oke. Nah, dijual building. Nah, building ini berapa kosnya? 180 ini. Maka dikurangi 180, laku dijual 120, cash tambah 120, berarti ada loss 60, ya lossnya dialokasikan. Ya. Kemudian receivable diterima. Nah, kalau ini enak. Kalimat ini tidak ngajak gelut ya. Receivable diterima sebesar 90, sisanya dihapuskan. Nah, berarti ini maksudnya adalah dari 105 ya, receivable 105, oke, diterima ditagih 90.000. Ya, berarti sisanya 25 itu loss dihapuskan. Maka dialokasikan 25 itu. Kemudian dibayar biaya likuidasi 2.000. Nah, ini sebagai ini loss, expense, loss dialokasikan. Kemudian membayar faktur yang belum tercatat. Nah, ini beda. Kalau ditemukan liability baru, berarti di sini muncul liability, ya, kemudian dialokasikan sebagai loss. Ya, itu kalau liability baru. Tapi di sini ceritanya ada faktur atau liability, tapi langsung dibayar. Ya, berarti tidak muncul liability dulu, tapi langsung dibayar. Berarti keluar cash. Ya, maka itu dianggap sebagai loss. Ya, maka inilah kondisi akhir bulan saat mau dibagi. Ya, ada 163.000 yang mau dibagi dan masih ada non cash aset 250.000. Nah, gitu ya, tidak ada liability dan ada 5.000 uang yang ditahan. Maka bagaimana? 163 diberikan kepada siapa? Nah, kita buat save payment schedule. Oke, ini adalah kondisi equity saat mau dibagi. Oke, ya. Di sini sudah tidak ada loan, jadi hanya capital saja. Oke, kita terapkan asumsi yang pertama. Asumsi yang pertama adalah non cash asetnya tidak laku semua dan jadi loss. Nah, ini ya, tidak laku semua jadi loss, kemudian dialokasikan. Asumsi yang kedua adalah di masa yang akan datang, ya, makanya kita tahan karena di masa yang akan datang kemungkinan kita akan mengeluarkan 5.000. Nah, 5.000 itu kita ini sebagai loss, ya kita asumsikan akan jadi loss, kemudian dialokasikan. Kita total ternyata semuanya sudah bersaldo kredit. Berarti ya, tidak ada yang bersaldo debit, tidak perlu diterapkan asumsi ketiga. Maka semua berarti sudah berhak mendapatkan pembagian cash. Nah, berapa totalnya? Nah, ini ya, pembagian cash-nya. Totalnya adalah 158. Loh kok bisa 158? Ya, karena cash-nya 163, ditahan 5.000. Ya, berarti yang bisa dibagi adalah 158. Oke, tadi sampai bulan April aja ya, biar ini jurnalnya silahkan saudara buat sendiri. Yang bulan Mei, ya silahkan saudara selesaikan sendiri. Ya, yang bulan Mei ini sudah karena terakhir ini
tidak perlu lagi save payment schedule. Ya, langsung saldo cash yang ada dibagi sesuai saldo modal masing-masing. Ya, sekali lagi, pas terakhir itu dibagi sesuai saldo modal masing-masing, bukan berdasarkan persentase laba rugi. Oke, bagaimana kalau menggunakan ini Pak, cash distribution plan? Nah, kalau dikerjakan menggunakan cash distribution plan, maka yang pertama kita lakukan adalah membuat cash distribution plan-nya dulu dengan cara pertama, ya kita bikin peringkat mana yang paling rentan. Oke, kita sajikan. Nah, ini ingat ya, ini adalah kondisi awal saat belum dilakukan apa-apa, baru mulai, sebelum dimulai likuidasinya. Maka ini equity-nya ini adalah capital plus minus loan. Oke, kita lihat di sini A capital 180, dia tidak punya utang piutang. B capital 225, tapi dia punya utang 15.000 ya kepada partnership, maka dikurangi ya jadi 210. Ya, kemudian C ya dia punya modal 120, tapi dia punya piutang kepada partnership ya. Partnership punya utang, dia punya piutang 25. Jadi 145, kemudian D 140. Oke, kita pengen tahu ya kapankah mereka akan tidak mendapatkan pembagian cash kalau saldo modal mereka 0. Kapan saldo mereka 0? Kalau mereka menyerap loss sebesar saldo modal mereka. Nah, berapakah total loss yang akan mengenolkan saldo modal mereka? Nah, maka untuk mencari berapa total loss yang akan mengenolkan saldo modal mereka, maka saldo modal dibagi dengan profit loss sharing ratio. Nah, ini sebetulnya ini ya, biar lengkap karena ini sebetulnya pembagian loss juga, bukan hanya pembagian profit ya. Oke, dibagi dengan profit loss sharing ratio, maka ini akan ketemu total loss yang akan mengenolkan saldo mereka. Nah, yang paling rentan adalah ya, kita urutkan kerentanannya. Yang paling rentan adalah B, karena partnership cukup rugi 525, ya dia sudah 0 saldonya. Sementara yang lain masih punya saldo kredit. Nah, kemudian A nomor 2, C nomor 3, D nomor 4. Nah, berikutnya kita eliminasi mereka dari percaturan untuk mendapatkan cash ya berdasarkan tingkat kerentanannya. Maka kita sajikan ini lagi-lagi ya saldo equity-nya. Ingat, ini adalah saldo equity saat belum mulai likuidasi. Ya, di situ masih ada loan. Ya, masih ada loan. Oke, ini oke kita sajikan. Jangan lupa sajikan persentasenya ya dan jangan lupa sajikan urutan ke ranking kerentanannya. Nah, ini. Oke, setelah itu apa yang kita lakukan? Nah, kita eliminasi sesuai urutan. Yang paling rentan adalah si B. Ya, maka si B kita nolkan. Agar dia jadi 0, maka berarti dia harus menyerap loss 210. Nah, gitu ya. Nah, maka di sini ditulis minus 210. Nah, dia menyerap loss 210. Berapa berarti total loss-nya? Ya, total loss-nya berarti 210 dibagi 40%. Atau nah ini tuh 525 gitu ya. Oke, maka total loss-nya 525, berarti si A menyerap 30%, si C menyerap 20%, si D menyerap 10%. Gitu ya. Maka di situ nanti B jadi 0. Oke, berikutnya apa? Peringkat 2. Peringkat 2 siapa? A. Kita nolkan. Kapan dia saldonya jadi 0? Kalau dia menyerap loss sebesar saldo modalnya dia. Saldo modalnya dia 22.500, maka dia akan jadi 0 kalau menyerap loss 22.500. Nah, kalau si A yang punya persentase 3 dari 6, ya karena sekarang tinggal A, C, dan D. Karena B sudah keluar. Ya. A ya itu punya perbandingan 30, 20, 10. Berarti 3/6. Kalau si A ya, dengan proporsi 3/6 menyerap loss 22.500, berarti total loss-nya berapa? Gitu ya. Berarti 22.500 dibagi 3/6. Ya, ketemu 45.000. Nah, maka berarti C menyerap 2/6, D menyerap 1/6. Nah, gitu ya.
Oke, maka sekarang hasilnya jadi begini. Ya, si A sudah 0 karena memang sengaja kita keluarkan, kita eliminasi. Nah, tinggal C dan D. Peringkat ketiga adalah C. Ya, C kita nolkan. Ya, kita tulis 0. Maka kapan dia akan jadi 0? Kalau dia menyerap loss 25.000 sebesar saldo modalnya. Gitu ya. Nah, sekarang tinggal C dan D. Ya, kalau C menyerap loss 25.000 padahal dia 2/3, ya berarti total loss-nya berapa? Ya 25.000 dibagi 2/3. Ketemu 37.500. Ya berarti sepertiganya itu diserap oleh D. Nah, oke. Maka sekarang saldo D jadi 27.500. Nah, dia terakhir peringkat 4, kita nolkan juga. Ya, kita nolkan juga. Kapankah dia jadi 0? Kalau dia menyerap loss 27.500. Nah, sekarang ini dia tinggal sendiri. Ya, berarti total loss-nya adalah 27.500. Nah, maka berikutnya berdasarkan angka ini, dan ini. Ya, ini. Ya, nomor ini, maka kita buatlah cash distribution plan. Oke, sebentar ya. Saya tutup portal dulu. Nah, maka berdasarkan ini kita buat. Nah, yang pertama apa? Nah, ini namanya saja perencanaan. Perencanaan itu kita buat berdasarkan kondisi awal saat mau dilikuidasi. Saat itu ya ada utang, ya, utang prioritas jumlahnya 350. Account payable sama secure bank. Ya, secure bank. Ya, 350. Maka kalau nanti punya duit, ya, seandainya punya duit 350, maka 100% itu digunakan untuk melunasi utang. Walaupun nanti di alam nyata yang terjadi ternyata dari 350 itu 250 udah dibayar duluan. Tinggal 100 ya, nanti tinggal menyesuaikan aja ya. Oke, berikutnya apa? Nah, ini berikutnya. Nah, barulah lari ke sini. Kalau next ya punya duit di atas 350 ya, punya 27.500, maka itu haknya D. Semuanya. Haknya D semua. Ya, maka kalau nanti punya 2750 itu haknya D semuanya. Oke. Naik ke atas, ya, naik ke atas. Kalau nanti punya 37.500, maka itu haknya C dan D. Berapa jatahnya C? Jatahnya C adalah 2/3. Berapa jatahnya D? Jatahnya D adalah 1/3. Nah, makanya ini 2/3, ini 1/3 ya. Nah, ini sebetulnya 66,66666. Ini 33,3333 ya. Sekali lagi ya ini ya, ini 1/3, kan? 1/3. Ini adalah ini adalah 2/3. Ya. Oke, berikutnya naik ke 45. Nah, nanti kalau ada cash 45.000, maka itu jatahnya A, ya, C dan D. Ya, A dapat berapa? Nah, ini kan tinggal bertiga nih. Ya, berarti 3/6. C 2/6. D 1/6. Nah, ya. Ini 3/6. Ini ya 3/6. Ya, kalau jadi persentase berarti 50%. Ya, C 2/6 ya, atau 33%, 1/3. Nah, ya ini 1/6. Ya, 1/6. Oke, nah naik lagi ke sini ya ini sudah dibagi semua berdasarkan persentase. Maka setelah itu sisanya kalau ada cash di atas ini, ya, maka sisanya dibagi berdasarkan persentase pembagian laba rugi. Oke, jadi di sini kita bisa memprediksi itu. Kapan sih si B mulai dapat duit? Ya, tentu saja setelah ada cash di atas ini. Karena dia baru mulai dapat pembagian setelah di sini. Kapan si A mulai dapat duit? Ya, kalau ada cash di atas ini. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya adalah bisa saja nanti ya pembagiannya kayak tadi, kayak yang dibahas tadi. Bagaimana kalau proses likuidasi tadi menggunakan cash distribution plan, Pak? Nah, jadi ketika bagi di sini, bagi 163 ini tidak lagi bikin safe payment schedule. Tapi tinggal menggunakan cash distribution plan. Ya, jadi bisa saja nanti soalnya diminta buatlah statement of liquidation dengan menggunakan cash distribution plan. Maka nanti di sini ya ini saat bagi ini tidak bikin safe payment schedule tapi pakai cash distribution plan. Nah, tapi bisa juga nanti di soal yang diminta ini ya namanya cash distribution schedule.
Ya, cash distribution schedule itu sebetulnya ya ini sudah rangkuman, ya rangkuman dari ini loh. Ya, sebetulnya sih yang lengkap tetap ini. Ya, ini sebetulnya rangkuman dari ini. Ya, ini loh. Nah, Maret, pembayaran April, sama pembagian cash Mei. Nah, Maret itu maksudnya mana? Nah, itu Maret itu ini. Awal yang pertama. Oke, kita lihat ya. Oke, sama nggak sih angkanya? Nah, kita lihat ya. Kalau bulan Maret, bulan pertama, ada cash 193 yang bisa dibagi 88, itu pembagiannya kalau pakai save payment schedule, itu ini. Ya, oke ya. Nah, bagaimana kalau pakai cash distribution plan? Nah, ada cash berapa sih? 193. Oke, kita lihat. Ya, di situ ada cash 193. Nah, ada cash 193. Nah, terus ada utang berapa? Nah, kita nggak bisa pakai ini 350 karena utangnya kan ternyata bukan 350. Nah, itu menyesuaikan. Utangnya ternyata tinggal 100. Udah. Maka first 100 ya berarti semuanya buat liability. Nah, gitu ya. Semuanya buat liability. Nah, berikutnya adalah 193 dikurangi 100. Oh, masih ada. Ya, masih ada berapa? Nah, masih ada lebih pokoknya. Nah, berarti kita masuk ke level berikutnya, ya, ke lapisan berikutnya. 27.500. Nah, 27.500. Ya, kan punya duit 153 buat utang 100, berarti masih ada 93. Ya, 93. Meskipun nanti itu ditahan 5.000. Ya, jadi total yang bisa dibagi 88. Ya, kepada partner ya. Ya, totalnya 88. Oke. Maka 88 itu ya 88 itu taruhlah ini ya 193 dikurangi ini oh masih 93. Oke, berarti masuk kita ke sini 27.500. 27.500 itu 100% buat D. Maka 27.500 ini semuanya buat si D. Nah, berikutnya masih ada nggak? Masih. Cukup nggak 37.500? Cukup. Oke, 37.500. Berikutnya, lapisan berikutnya 37.500. Buat siapa ini? Ya, buat C dan D. Ya, 2/3 sepertiga. Nah, maka 37.500 itu buat C dan D. 67% dan 33%. Gitu ya. Nah, masih ada nggak? Masih. Nah, berarti kita naik ke ini berikutnya. Nah, naik ke berikutnya itu 45. Tapi benar duitnya masih ada 45? Enggak. Ternyata duitnya tinggal 23. Gitu ya. Nah, jadi itu tadi. Yang bisa dibagi 88. Nah, yang bisa dibagi 88, ini sudah dikurangi lapisan 1, dikurangi lapisan 2, maka di sini tinggal tersisa 23, bukan 45. Ya, tapi dari 45 itu cuma tersedia 23. Ya udah, 23 dibagi. Berdasarkan apa? Ini masuk di sini ya. Ini 50, 33, 17. Ya, 50, 33, 17. Oke, maka habis sudah dibagi semuanya. Nah, tinggal ada sisa 5.000. Ya kan? Nah, maka ini totalnya adalah ini. Nah, ini di total. Nah, inilah total jatahnya bulan Maret. Ya, sama nggak dibanding pakai save payment? Kita lihat. Nah, sayang sekali tempatnya agak jauh. Tapi kita lihat. Bulan Maret kalau pakai save payment, berapa sih? Coba lihat. 11.500, 32, 43. Sama nggak? Kita lihat. Ya, totalnya 11.500 ya 11.500 32 43. Nah, sama ya. Nah, oke ya, sama. Nah, berikutnya adalah bulan April. Bulan April itu ada berapa? Sebetulnya sih harusnya ngerjainnya di sini juga. Ya, ngerjain ini loh. Nah, cuma bedanya tidak perlu bikin save payment, tapi langsung pakai cash distribution plan tadi, gitu ya. Nah, oke, bulan April ada duit berapa? 163. Ditahan 5.000. Oke, kita lihat. Nah, bulan April. Ya, bulan April ada 163. Ditahan 5.000. Oke, berarti 163 bisa kita bagi. Ya, 158. Bisa kita bagi. Pertama berapa? Nah, ini hati-hati. Tadi kita sudah masuk ke lapisan 45. 45 tadi baru tersedia 23. Ya, berarti masih kurang 22 ya. Max 22, nah itu bagian dari 45 ini. Karena bulan lalu baru ada 23. Nah, maka 22, oke, 22 itu diberikan ke siapa?
50, 30, 3, 17. Ya, ini 50%, 33%, 17%. Nah, itu ya. Oke, berarti ini lapisan ini sudah. Berarti sekarang masuk lapisan terakhir, yaitu remainder, sisanya. Ya, sisanya berapa yang bisa dibagi? 136. 136 itu dari mana? 163 cash yang ada, ditahan 5.000, berarti yang bisa dibagi 158. Ini sudah dibagi dua-dua, berarti sisanya 136. Ini matematis banget ya. Nah, 136 dibagi kemana aja? Ini sudah masuk ke sini 136 itu. Nah, sudah masuk yang remainder. Maka 30, 40, 20, 10. Ya. 30%, ya 30% dari 136, 30, 40, 20, 10. Maka di total. Nah, ini di total 51, 54, 24. Nah, sama nggak sih kalau dengan save payment? Coba kita lihat. Nih, kebetulan deket nih. 51, 54, 34 ya. 51, 54 ya kan? 34, 34, 5, 33. Nah, dan terakhir ini 17, 2, 267. Nah, sama ya. Oke, sama. Jadi itu. Nah, jadi ini kalau diminta bikin cash distribution schedule, tapi sebetulnya ini itu mengisi di sini sebetulnya. Ini ya, ini itu mengisi di sini. Ya, sebetulnya mengisi di sini. Ya. Maret distribution. Nah, gini. Ya, sebetulnya. Jadi ngisi pembagian ini, ya ini mohon maaf nih belum, ini kontrol paste ya, copy paste tapi belum diedit ya Maret. Ya, nah ini sebetulnya cara mengisi ini adalah kalau pakai save payment, ya berarti bikin save payment, terus kemudian ini dibagi sesuai save payment. Tapi kalau pakai cash distribution plan, tidak perlu bikin save payment, cash yang ada ini tinggal dibagi jadi kayak gini tadi. Ya, isinya jadi gini. Ini tadi. Ya, ini isinya. Oke, ini masuk ke sini. Ya, masuk ke sini. Nah, gitu ceritanya. Ya. Oke, baik saudara sekalian. Sudah pukul 1, lebih malahan, mohon maaf. Oke, jadi